Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh salah satu narasumber kami yang bernama Vina. Vina bercerita tentang masa kecilnya. Bagaimanakah ceritanya? Simak terus kisahnya. Vina adalah anak pertama dari ayah dan ibunya. Vina hidup di keluarga yang sangat sederhana. Dia hidup bersama nenek dan juga ibunya. Sehari-hari, Vina selalu ikut kemanapun ibunya bekerja. Ayah Vina sendiri sudah lama meninggal sejak Vina masih balita. Ibu Vina sendiri bekerja sebagai buruh cuci, sedangkan nenek Vina hanya di rumah karena usianya sudah tua. Vina pada saat itu diceritakan masa kecilnya oleh neneknya, bahwasanya ibu Vina sangat sayang sekali terhadap Vina, dan ibunya tidak pernah memarahi Vina. Walaupun Vina ini nakal, pernah sewaktu-waktu Vina ikut ibunya bekerja. Waktu itu ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Vina selalu mengganggu ibunya. Vina ambil busa dan dilapkan ke muka ibunya. Tetapi ibunya sama sekali tidak marah. Ibu Vina malah tersenyum. Setelah selesai bekerja, Vina dan ibunya pulang. Di rumah sudah ada nenek Vina yang menyiapkan makanan. Mereka hidup dengan sederhana di rumah yang tidak terlalu besar dan masih beralaskan tanah. Mereka hidup harmonis di rumah kecil itu. Singkat cerita, Vina pun mulai masuk sekolah. Mau tidak mau, ibunya harus ekstra bekerja untuk membiayai Vina. Terkadang setelah ibunya selesai mencuci di rumah tetangga, ibu Vina sesekali keliling kampung untuk menjajakan gorengannya untuk kebutuhan hidup mereka dan juga biaya sekolah Vina. Ketika Vina sudah masuk SMP, perekonomian keluarga mereka semakin menurun. Bahkan Vina pernah beberapa bulan nunggak uang sekolah. Pada malam itu, Vina melihat ibunya sedang mengemasi pakaiannya. Vina bertanya kepada ibunya, "Bu, ibu mau kemana? Kok bajunya dimasukkan ke dalam koper semua?" "Ibu mau pergi sebentar ya Vina. Ibu mau cari uang dulu buat masa depan Vina. Vina di sini tidak berpikir aneh-aneh," pikir Vina. Mungkin ibunya ini hanya pergi sebentar. Diajaklah masuk Vina ke dalam kamar dengan neneknya. Tak lama Vina masuk kamar, samar-samar Vina mendengar ada suara mobil yang datang ke rumah Vina. Vina intiplah dari jendela. Ketika Vina mengintip, Vina melihat ada satu ibu-ibu turun dari mobilnya. Ibu-ibu ini menggunakan pakaian serba mewah, banyak gelang emas di tangannya. Dan juga Vina melihat ada dua sosok pria yang ikut turun dari mobil ibu-ibu itu. Dua pria ini menggunakan jas lengkap dan menggunakan kacamata hitam. Ternyata dua orang lelaki ini adalah bodyguard ibu-ibu tersebut. Berjalanlah mereka bertiga ke arah rumah Vina. Ketika sudah sampai di depan rumah Vina, ada suara ketukan dari luar. Dan tak lama kemudian, pintu rumah Vina dibuka oleh ibunya. Ibu-ibu tadi berkata kepada ibu Vina, "Sudah siap?" "Sudah, Bu." Samar-samar Vina mendengar dari kamarnya.
Ibunya pun masuk ke dalam kamar Vina, dan ibu Vina berpamitan kepada nenek Vina dan juga Vina. Vina jangan nakal ya. Vina di rumah sama nenek. Ibu mau cari uang dulu buat masa depan Vina. Di sini Vina hanya bisa menangis, dan Vina berkata kepada ibunya, "Ibu jangan lama-lama ya." "Iya nak," ucap ibu Vina sambil tersenyum. Tak lama kemudian, ibu Vina dan 3 orang tadi pun mulai pergi meninggalkan Vina. Nenek Vina hanya bisa menenangkan Vina. "Vina jangan nakal ya nak. Vina di rumah sama nenek ya." "Iya nek," sambil menangis. Berselang beberapa hari, Vina selalu menanyakan kepada neneknya, "Nek, kok ibu belum pulang ya nek?" "Belum Vina. Vina yang sabar ya." Semenjak hari itu, setiap habis maghrib, Vina selalu menunggu ibunya di depan terasnya sembari menggendong boneka. Berhari-hari hingga bertahun-tahun, Vina selalu melakukan hal itu. Sampai-sampai di titik ini, Vina sampai lupa dengan wajah ibunya sendiri. Karena dulu belum ada handphone, masih menggunakan surat, jadi agak susah mau menghubungi. Vina memang sesekali mendapat surat dari ibunya, tapi harus menunggu berminggu-minggu dulu baru suratnya sampai. Singkat cerita, ketika Vina sudah SMA, nenek Vina mulai sakit-sakitan, dan pada akhirnya nenek Vina dilarikan ke rumah sakit. Pada waktu itu, Vina terus mencoba mengirimkan surat, tapi hasilnya nihil. Surat yang dikirim Vina belum juga ada balasan dari ibunya. Dan pada akhirnya nenek Vina meninggal dunia. Di sini hati Vina terasa hancur. Nenek yang selalu mendampingi Vina selama hidupnya sekarang sudah tidak ada lagi. Lagi-lagi Vina mencoba mengirim surat kepada ibunya. Dan pada akhirnya, seminggu kemudian, ibunya pulang ke kampung. Akhirnya, Vina bertemu kembali bersama ibunya. Di sini Vina bingung antara sedih dan juga bahagia. Di satu sisi, Vina kehilangan neneknya, dan di sisi lain, ibu Vina yang sudah bertahun-tahun bekerja kembali pulang ke rumah. Dan pada saat itu, Vina melihat perut ibunya besar. Ternyata ibu Vina sedang hamil. Di sini Vina tidak berpikir yang aneh-aneh, siapa ayahnya atau pekerjaan ibunya ini apa. Yang terpenting ibunya kembali ke rumah dan Vina sekarang mendapatkan adik baru. Berbulan-bulan kemudian, setelah ibunya menetap lagi di rumah Vina, dan juga usia kandungan ibunya semakin membesar, ibu Vina pada saat itu jalan-jalan pagi supaya nanti ketika kelahiran persalinannya lancar. Tak lama ibunya keluar, terdengar suara minta tolong dari arah luar. Yang didengar oleh Vina, "Tolong!" Vina pun keluar dan mendapati ibunya sudah tergeletak di tanah. Vina cepat-cepat mengangkat ibunya dan meminta tolong dengan tetangga. Tetangga pun mulai berdatangan. Sayangnya, tetangga-tetangga di situ belum satupun yang mempunyai kendaraan. Jadi mau tidak mau, ibu Vina diboncengkan menggunakan becak pada saat itu. Dibawalah ibunya ke puskesmas, dan jarak rumah Vina ke puskesmas lumayan jauh dari desanya. Setelah sampai di puskesmas dan dicek,
Ternyata nyawa Ibu Vina dan adiknya sudah tidak tertolong lagi. Di situ Vina hancur, sehancur-hancurnya, menangis sejadi-jadinya. Belum lama ia bertemu ibunya sudah meninggalkan dia lagi, bahkan untuk selama-lamanya. Setelah jasad Ibu Vina dibawa pulang dan dikuburkan satu liang lahat bersama adiknya, Vina pun di rumah sendiri. Vina hanya bisa merenungi kenangan-kenangan yang dulu ketika ia bersama nenek dan juga ibunya. Singkat cerita, setelah lulus SMA, Vina mulai mencari pekerjaan kesana kesini, namun hasilnya tetap nihil. Vina tidak diterima kerja. Ada satu kejadian, dan kejadian ini dialami oleh tetangga Vina. Suatu malam, ada bapak-bapak yang mau memancing menggunakan sepeda. Ketika bapak-bapak itu melintasi sawah, bapak-bapak itu mendengar suara tangisan bayi. Dicek suara itu dan dicari oleh bapak-bapak itu. Ternyata ada ibu yang sedang menggendong bayinya di bawah pohon dan menghadap ke sawah. Samar-samar, bapak ini melihat sosok itu menggunakan gaun berwarna putih dengan rambut yang diurai ke bawah. Pikir bapak-bapak itu, mungkin ini dia lagi kelahi sama suaminya. Makanya dia pergi dari rumah dengan anaknya. Ditanyalah dengan bapak-bapak itu, "Loh, Bu, ibu ngapain di sini malam-malam? Ibu rumahnya di mana?" Sosok itu pun tidak menjawab. Sekali lagi ditanya dengan bapak-bapak itu, "Bu, ibu ngapain di sini?" Ketika bapak-bapak itu bertanya yang kedua kalinya, sosok itu pun berbalik badan dan tertawa. Dan bapak-bapak itu melihat ke belakang. Di belakang sosok ini bolong sembari terbang. Ketika itu, bapak ini langsung berlari ke arah pos ronda yang ada di kampung Vina. "Pak, tolong, ada setan." "Loh, setan di mana, Pak?" Itu di sawah." Dicarilah dengan bapak-bapak penunggu pos ronda itu menggunakan obor. Ternyata sosok itu sudah tidak ada. Mulailah kabar ini gempar di seluruh kampung Vina. Mereka berspekulasi bahwa itu adalah Ibu Vina yang bergentayangan. Pernah juga ada bapak-bapak yang setiap harinya membawa sayuran ke kota menggunakan sepeda pada pukul 3 dini hari. Pada saat itu, bapak-bapak itu sendirian, hanya menggunakan senter kuning di kepalanya. Bapak-bapak itu melihat ada satu sosok yang berjalan menggendong bayi. Disapalah dengan bapak-bapak itu. "Loh, Bu, ibu mau kemana?" kata bapak-bapak ini. Pengakuan bapak-bapak ini, sosok ini hanya diam, tidak menyaut, dan sosok ini memakai gaun berwarna putih dan ada sedikit darah di area punggungnya. Disapalah lagi dengan bapak-bapak itu. "Bu, ibu mau kemana?" Tak lama setelah bapak-bapak itu menegur, sosok ini tiba-tiba tertawa lalu melayang. Sontak, bapak-bapak ini langsung balik arah dan menuju ke pos ronda. Sesampainya di pos ronda, ditanyalah dengan penjaga pos, "Kenapa, Pak?" Itu ada hantu." "Di mana, Pak?" "Itu di dekat jalan saya mau ke pasar." "Oh, ya udah, Pak, tenang dulu, Pak, tenang. Duduk dulu, Pak, sini duduk dulu." Ditenangkanlah bapak-bapak ini dengan penjaga pos ronda. Keesokan harinya, berita ini pun mulai menyebar di kampung Vina.
Vina pun otomatis juga mendengar kabar itu. Di sini, Vina sangat merasa sedih karena Vina yakin itu bukanlah ibu dia. Vina di situ hanya bisa menangis sampai akhirnya Vina pun terlelap. Di dalam tidurnya, Vina bermimpi bertemu sosok ibunya. Ibunya duduk di ruang tamu dan menggendong bayi. Vina duduk dan Vina memeluk ibunya itu. Vina berkata kepada sosok itu, "Bu, udah ya Bu, jangan gangguin orang di sini. Alam kita sudah berbeda, Bu." Sosok itu pun hanya bisa menangis, dan tiba-tiba sosok itu pun pergi meninggalkan Vina sambil tersenyum. Vina pun terbangun dari tidurnya, dan Vina menangis mengingat masa-masa bersama ibu dan neneknya. Pagi harinya, Vina kedatangan satu tamu. Dibukakanlah pintu rumah dia. Ternyata itu adalah Pak RT. Pak RT berkata kepada Vina, "Vina, kamu ikut kerja saya ya di kota, supaya kamu ada penghasilan sendiri dan tidak larut dalam kesedihan ini." Tak berpikir lama, Vina pun mengiyakan ajakan dari Pak RT. Singkat cerita, Vina mulai tinggal dan bekerja di kota. Vina pun sukses di sana. Dan beberapa tahun kemudian, ketika hari Idul Fitri tiba, Vina meluangkan waktu untuk berziarah ke makam ibu dan neneknya. Setelah Vina selesai berziarah, Vina lalu menuju rumah Pak RT. Vina berkata kepada Pak RT, "Pak, sebelum ibu saya meninggal, beliau pernah berpesan kepada saya kalau beliau ingin sekali membangun musola di desa ini." Lalu Vina berkata kepada Pak RT, "Pak, rumah saya yang dulu dirobohkan saja ya Pak, dan dijadikan musola." Vina memberi sejumlah uang untuk Pak RT, dan Pak RT di situ sangat salut kepada Vina. Pak RT meneteskan air mata sembari berkata, "Iya Vina, saya akan lakukan. Semoga amal ibadah ibu dan nenek diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga semoga ini bisa menjadi amal jariah buat keluarga kamu." Dan sampai saat ini, musola itu pun masih aktif sampai hari ini. Itulah tadi cerita yang bisa saya ceritakan. Saya berterima kasih kepada Vina yang mengirimkan cerita ini. Saya Febri, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.